Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Isa Raja. Rasakan kemeriahan budaya Jepang di JPC 2024, persembahan FBS UNESA dengan cosplay, musik, dan tarian khas yang memukau. Kuliah tamu Healthy Skin with Viva Cosmetics dari Prodi Tata Rias FT UNESA, tingkatkan pengetahuan kecantikan sekaligus perkuat kolaborasi dengan mitra industri. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, gelar Festival Budaya Jepang bertajuk Japan Pop Culture atau JPC 2024. Berbagai penampilan menarik, diantaranya cosplay, penampilan musik, serta tarian khas Jepang disuguhkan pada acara ini. Japan Pop Culture UNESA kembali digelar, menampilkan berbagai kegiatan menarik seperti cosplay, penampilan musik, dan tarian khas Jepang, hingga serangkaian lomba yang diadakan untuk siswa SMA dan umum pada Sabtu 23 November 2024. Berlangsung di area gedung T14 FBS UNESA, kegiatan ini menghadirkan beberapa tamu spesial sebagai judges 10K Performance. Acara ini terbuka untuk semua kalangan, baik yang sudah akrab dengan budaya Jepang maupun yang baru ingin mengenalnya. Untuk JPC sendiri itu ada dua lomba, jadi lomba akademik dan lomba umum. Nah, lomba di hari pertama ini memang kita fokuskan untuk lomba akademik. Nah, lomba akademik itu ada Rodoku, Cerdas Cermat, Sudo, Kakitori, Hapyo Taikai, Unif, sama SMA. Dan target kita memang untuk teman-teman SMA sederajat dan juga teman-teman universitas. Dari 4 lomba umum itu ada dance cover, ada coswalk, terus ada jisong sama desain karakter. Kita ada 3 guest star. Yang pertama Kak Faikvi Ivy, itu seorang cosplayer dari Jakarta. Kemudian ada Kak Jetsuki dan Kak Moni. Itu, dan beliau itu benar-benar cantik-cantik dan memang cakep-cakep dan keren-keren sih sebenarnya, Kak. Antusiasme peserta sudah terlihat sejak pendaftaran acara dibuka. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia sudah mendaftar untuk ikut serta dalam berbagai kompetisi seperti lomba trivia tentang budaya Jepang, coswalk, hingga jisong. Sebenarnya dulu aku nggak berharap buat menang, tapi buat kali ini aku berharap banget buat menang. Kira-kira berapa lama persiapannya? Aku latihan sekitar 1 bulanan lebih kayaknya. Ya. Acara ini tuh keren banget sih Kak menurut aku ya. Di sini tuh bagus banget. Terus apa ya, menarik aja. Jadi saran aku sih ya pokoknya semuanya harus tahu acara ini sih. Kan festival budaya Jepang ya, kayaknya nggak semua tempat tuh mengadakan acara ini, dan kebetulan juga ada salah satu lomba yang saya minati juga, yaitu Japan Song Competition ya kan. Nah, dengan harapan ya saya ingin coba meningkatkan skill bernyanyi saya di sini gitu sebagai medianya. Setelah tampil tuh plong sih rasanya, udah lega, kayak udah gak ada beban lagi gitu. JPC 2024 dapat menjadi ajang meningkatkan akulturasi budaya Indonesia dan Jepang, serta memberi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas mereka lewat berbagai kegiatan yang dihadirkan. Dari Surabaya, Aris Zakaria dan Alang Rizky melaporkan. UNESA All Star Band dan tim line dance Dharma Wanita Persatuan UNESA suguhkan penampilan yang memukau pada program Lagu Rindu LPP TVRI Jawa Timur. Program kolaborasi ini merupakan bentuk kerjasama lembaga serta rangkaian peringatan Disnatalis ke-60 UNESA. UNESA All Star Band dan tim line dance Dharma Wanita Persatuan UNESA sukses tampil pada program Lagu Rindu di Studio 3 TVRI Jawa Timur pada 23 November 2024. Kegiatan ini terlaksana atas inisiasi kerjasama kedua lembaga sekaligus sebagai rangkaian peringatan Disnatalis ke-60 UNESA.
acara ini hanya awal, kita nanti tentu setelah acara ini justru yang lebih penting adalah bagaimana terus komunikasi yang lebih bagus bisa dijalin sehingga akan berpengaruh pada ritme kinerja antara pimpinan dan antar bawahan sehingga semakin akselerasi UNESA ke depan semakin lebih baik dan UNESA menjadi salah satu perguruan tinggi yang punya reputasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. UNESA All Star Band merupakan grup kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dari Prodi Musik FBS UNESA. Lagu pop 80-an ditampilkan dengan indah sembari diikuti gerak langkah dansa oleh DWP UNESA yang dipimpin oleh Endah Purnamawati Nur Hasan. Pada kesempatan ini, Rektor UNESA Cahasan juga turut mempersembahkan lagu berjudul Mari Berjoget yang dipopulerkan oleh band legendaris Indonesia Kus Plus pada tahun 70-an. Program kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kedua lembaga, khususnya di bidang pendidikan, pengetahuan, dan pelestarian seni budaya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. History Competition atau HICOM merupakan program kerja kegiatan dari HMP Pendidikan Sejarah yang diikuti peserta tingkat SMA serta mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 23 hingga 24 November 2024 di Gedung I6 Srikandi Visipol UNESA. History Competition atau HICOM merupakan program kerja kegiatan dari HMP Pendidikan Sejarah yang diikuti peserta tingkat SMA serta mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 23 hingga 24 November 2024 di Gedung I6 Srikandi Visipol UNESA. Selain menjalankan program kerja rutin, kegiatan ini juga sebagai implementasi teknologi dan pendidikan dalam pelestarian sejarah lokal. Harapan kedepannya sih untuk History Competition ini ya khususnya ya output dari para peserta itu bisa selalu mengingat tentang adanya sejarah di masing-masing daerahnya dan juga dapat mengimplementasikannya ke dalam teknologi. Kan kita juga tahu bahasanya kita mengikuti arus globalisasi yang selalu meningkat dan bertambah, akhirnya para generasi muda khususnya itu sering lupa tentang sejarah lokalnya sendiri atau sejarah di daerahnya sendiri. Nah, jadi yang kami harapkan para generasi muda itu tidak sampai lupa lah dan juga bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan ataupun ke dalam lingkungannya. Pada 23 November, cabang lomba yang dilaksanakan yaitu Olimpiade Sejarah serta Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diikuti peserta tingkat SMA. Sedangkan di tanggal 24 November, cabang lomba yang dilaksanakan yaitu Debat dan Esai yang diikuti peserta mahasiswa. Harapan saya ke depannya bisa dapat ilmu baru. Mungkin dari daerah baru, saya bisa mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru dari orang-orang yang ada di sini dan juga bisa menambah wawasan saya nanti ke depannya mengikuti lomba-lomba debat selanjutnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media mengingat sejarah dari masing-masing daerah, serta dapat mengimplementasikan ke dalam teknologi. Dari Surabaya, Ravanelli Dimas dan Tambang Waskito melaporkan. Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik UNESA gelar kuliah tamu mata kuliah Personal Grooming dengan tema Healthy Skin with Viva Cosmetics. Tujuan digelarnya kuliah tamu ini untuk mempertajam pengetahuan mahasiswa seputar dunia kecantikan dan perwujudan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas yang menggandeng mitra Dudi. Sebagai bagian dari mata kuliah Personal Grooming, program studi S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik UNESA, gelar kuliah tamu bertema Healthy Skin with Viva Cosmetics di Auditorium Gedung E1 Lantai 3, Kampus 1 UNESA Ketintang pada 26 November 2024. Kegiatan ini merupakan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengundang praktisi dunia usaha, dunia industri. Tidak hanya teori, tapi juga praktek. Praktek pun tidak hanya di laboratorium atau workshop kita, tetapi harus bekerja sama dengan Dudi agar kompetensi, agar pengetahuan, skill mahasiswa itu terupdate secara otomatis dengan kehadiran teman-teman dari Dudi. Pengetahuan yang ada di luar, skill, keterampilan yang ada di industri dapat ditransfer ke dalam perkuliahan ini sehingga pengetahuan skill attitude mahasiswa itu terupdate secara otomatis ya mereka.
140 mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias FT UNESA Angkatan 2024 antusias ikuti paparan materi Healthy Skin with Viva Cosmetics yang disampaikan oleh Indrawati Furuida dari PT Vita Farm seputar bagaimana merawat kulit dengan tepat dan benar. Seru banget. Seru karena kan kami juga kebanyakan online belajarnya. Jadi kalau jumpa-jumpa gini kan jarang gitu. Jadi kalau ada kegiatan kayak langsung ngumpulin satu angkatan gitu kayak seru banget lah. Apalagi kan kegiatannya langsung makeup gini kan, jadi kayak seru aja gitu. Materi yang disampaikan oleh narasumber merupakan materi yang sudah disesuaikan dengan mata kuliah personal grooming dan yang sedang happening di masyarakat. Ya, nah ini basic ya, jadi kalau ingin kulitnya sehat memang langkahnya, cuman perawatan itu kan bermacam-macam. Ada harian, jadi perawatan yang harus dilakukan harian, pagi dan malam, ada perawatan mingguan dan ada perawatan bulanan. Kebetulan yang dilakukan ini adalah perawatan bulanan. Jadi kalau sehari-hari pagi misalnya melakukan pembersihan, langsung ke make up. Tapi kalau malam melakukan pembersihan, penutrisian, mempergunakan night cream atau vitamin kulit. Itu, jadi yang diperlukan itu. Permasalahan kalau di remaja tuh jerawat. Kalau sudah usia biasanya berpigmentasi. Untuk itu kami sarankan untuk kita tinggal di tropis ini harus pakai di krim atau pakai sunscreen. Itu supaya kulitnya terhindar dari gangguan flek. Tidak hanya untuk mempertajam pengetahuan mahasiswa seputar dunia kecantikan, kuliah tahun ini menjadi perwujudan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UNESA dengan menggandeng mitra Dudi. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitri Antawahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Isa Raja, tetap sehat dan sampai jumpa.